bahwa sesungguhnya kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Dan kita menginginkan keinginan kita dimudahkan oleh Allah, maka keinginan itu harus disandarkan kepada keinginan Allah. Tapi jika keinginan itu tidak disandarkan kepada keinginan Allah, maka Allah akan menyusahkan kita dalam menggapai keinginan kita. Nah, oleh itu keinginan yang kita miliki harus berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan. Yang terkadang seperti saya katakan di awal, kita pengen hidup bahagia, tapi justru yang kita lakukan yang membuat kita kepada kesengsaraan. Kok bisa? Dalam kitab Nasaihul Ibad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alamatus syaqawati arba'atun, kata Nabi. Ada 4 tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa saya katakan tadi berbanding terbalik kadang kita keinginan dengan yang kita lakukan. Kita simak hadis Nabi. Ada 4 tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kesengsaraan baik dunia maupun di akhirat. Kesengsaraan. Sementara kita menginginkan kebahagiaan. Yang pertama kata Rasulullah, an-nisyanuz dzunubiyya wa hiya indallahi mahfuzah. Tanda orang yang akan mendapatkan kesengsaraan pertama adalah orang yang suka menyembunyikan dosa dan kesalahannya, hiya indallahi mahfuzah, padahal dosanya terpelihara di sisi Allah. Siapa orang ini? Orang yang suka menyembunyikan dosa dan kesalahannya, yang dia ingat cuman dosa orang lain, yang diomongin cuman kejelekan orang lain, yang diungkit cuman keburukan orang lain, yang diumbar cuma kejelekan orang lain. Sementara kesalahannya sendiri, dosanya sendiri, kejelekannya sendiri, dia tutup-tutupi dan dia sembunyikan. Hiya indallahi mahfuzah, padahal dosanya terpelihara di sisi Allah. Kenapa ini menjadi pangkal kesengsaraan? Karena akan menjauhkan diri kita dari mohon ampunan kepada Allah. Bagaimana Allah mau mengampuni dosa dan kesalahan kita? Yang kita ingat cuma dosa orang lain, yang kita omongin cuma kejelekan orang lain, yang kita ungkit cuma keburukan orang lain. Jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dibalik, yang sering kita ingat adalah dosa dan kesalahan kita, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah ucapan astagfirullahaladzim. Ini tanda kesengsaraan. Kira-kira kita sering melakukan itu enggak? Bahkan mungkin setiap hari kita lakukan, ya. Kita sembunyikan dosa kita, yang kita ingat cuma dosa orang lain, yang kita omongin cuma kejelekan orang lain, yang kita ungkit cuma keburukan orang lain. Kecil dosanya dari Angke nyampe ke Pandeglang, sementara kesalahannya sendiri yang segede alaihim gambreng, nggak pernah diomongin sama orang lain. Betul? Ada di sini yang kayak begitu, ada? Mana? Jadi berbanding terbalik antara keinginan dengan apa yang kita lakukan. Kita pengen hidup bahagia, sementara yang kita lakukan yang mengarah kepada kesengsaraan. 1. Yang kedua kata Nabi, tanda orang yang akan mendapatkan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat adalah az-zikrul hasanatil madiyah la yadri aku bilat amrudat.
Orang yang suka mengingat-ingat kebaikan yang dia lakukan. Orang yang suka menyebut jasa yang pernah dia kerjakan. Orang yang suka menyebut-nyebut pahala yang pernah dia dapatkan. La yadri aku bilat amrudat. Dia nggak tahu sesungguhnya pahala itu semakin lama akan hilang sama sekali. Kenapa ini menjadi pangkal kesengsaraan? Menyebut-nyebut kebaikan yang pernah kita lakukan, menyebut dosa yang pernah perbuat, menyebut-nyebut pahala yang pernah kita dapatkan, itu akan mengurangi kadar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti debu yang ada di atas batu tertimpa tetesan-tetesan air hujan, debu itu semakin akan hilang. Dan kalau itu kita lakukan, maka muncul sifat sombong dalam diri kita. Kalau kita menyebut-nyebut kebaikan yang pernah kita perbuat, akan muncul sifat sombong dalam diri kita. Merasa diri paling benar, merasa diri paling pintar, merasa diri paling segala-galanya. Kalau sudah muncul sifat sombong seperti itu, jangankan di tengah masyarakat, di masjid ini, kalau semuanya pengen kelihatan, tidak akan menjadi bangunan semegah ini. Semua pengen kelihatan dengan rasa sombongnya. Besi pengen kelihatan, kayu pengen kelihatan, granit pengen kelihatan, paku pengen kelihatan, semen pengen kelihatan, pasir pengen kelihatan, granit pengen kelihatan, genteng pengen kelihatan, semua pengen kelihatan. Tidak akan menjadi bangunan semegah ini. Tapi orang lain akan tahu, yang membuat bangunan ini menjadi kokoh adanya besi beton pada tiang dan pondasi. Tapi besi beton tidak pernah mau menonjolkan dirinya. Betul? Ada yang pernah lihat bangunan besi betonnya kelihatan? Itu bangunan belum jadi namanya. Itu sebuah ibarat, sebuah iktibar, sebuah pelajaran bahwa sesungguhnya ketika kita melakukan sebuah jasa, melakukan kebaikan, nggak perlu diomong-omongin sama orang lain. Kenapa? Akan merusak kadar pahala di Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Ada orang sodakoh ke masjid ini. Pak Ustadz Mustafa, nih saya sodakoh. Berapa duit? 50.000. Bilang dari hamba Allah. Pahalanya buat fulan bin fulan, fulan bin fulan. Begitu dibacain orang juga tahu, oh ini mah bapaknya dia gitu kan. Tapi bilangnya dari hamba Allah. Itu akan merusak kadar pahala. Beda dengan orang sodakoh, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Kadar pahalanya beda. Ada orang sodakoh ngasih ke Ustadz Mustafa, sodakoh buat masjid berapa? 5 juta. 5 juta. Terus pahalanya buat apa? Nggak usah diumumin, Allah tahu. Oh gitu, iya. Saya terima ya, kata Ustadz Mustafa. Oh iya, nggak usah diumumin pahalanya buat siapa. Enggak, saya sampaikan enggak jamaah dari siapa? Enggak usah, cukup sampaikan dari hamba Allah. Baik, diumumin sholat Jumat. Jamaah, alhamdulillah, kata Ustadz Mustafa nih, kita dapat sodakoh dari hamba Allah senilai 5 juta rupiah. Orang yang ngasih sodakoh dalam hatinya, dalam hati, itu gua tuh, gua. Itu udah kurang kadar pahalanya. Padahal nggak diungkap, nggak diucap, kurang kadar pahalanya. Jadi azikru hasanat la yadri aku amrudat. Menyebut-nyebut kebaikan yang pernah kita perbuat, menyebut-nyebut jasa yang pernah kita lakukan,
itu akan mengurangi kadar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti debu di atas batu tadi tertimpa tetesan-tetesan air hujan, maka debu itu semakin lama akan hilang. Yang kedua, kira-kira kita sering melakukan itu enggak? Sering melakukan itu enggak? Sering. Kita kalau ketemu orang, ketemu teman, yang kita omongin kebaikan kita, bener. Yang kita omongin kejelekan orang lain, bener. Kenceng bener betulnya. Terkadang sesuatu yang nggak terlihat, sesungguhnya nilainya lebih besar, tapi berhubung nggak kelihatan kayak tadi. Pahala itu nggak kelihatan, tapi kadang karena nggak kelihatan, akhirnya kita terkecoh, terbuai. Haji. Padahal pahalanya, masya Allah. Julusuka fi majalisil ilim ka julusuka fi raudatil jannah. Duduknya kamu di majelis ilmu sama dengan duduknya kamu di taman surga. Man kharaja fi thalabul ilmi, siapa orang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka setiap langkah dari rumah sampai ke sini dicatat 10 kebaikan, dihilangkan 10 kerukan, diangkat 10 derajat, dilindungi malaikat rahmat sampai dia selesai, kemudian kembali juga demikian. Berhubung pahala enggak kelihatan, jadi ya kayak begini. Betul? Bener gak nih? Coba kalau nggak percaya, Ustaz Mustafa ngumumin nih sama jamaah, besok Jumat umumin. Jamaah Jumatian, siapa yang hadir di Masjid Al-Mubarakah setiap malam Rabu ada habis Isya, maka tiap orang kasih duit 100.000. Rame nggak? Yang sakit datang nggak? Yang meriang datang nggak? Yang setruk minta digotong. Gara-gara duit 100.000. Karena kelihatan 100.000, pahala nggak kelihatan. Nah, untuk menjaga pahala itu seperti yang disabdakan oleh Nabi tadi. Maka ketika kita melakukan sebuah jasa, melakukan sebuah kebaikan, nggak perlu kita omong-omongin ke orang lain kebaikan yang kita perbuat, karena akan mengurangi kadar pahala. Oh, tapi kan bisa buat nyontoin. Iya, boleh untuk memberikan contoh kepada orang lain, boleh. Tapi jaga hatinya, jaga. Jangan sampai di dalam hati ini ada sifat sombong sedikit saja. Kebanyakan kan gitu ya. Bener. Kebanyakan begitu biasanya. Ngomongin kebaikan sendiri, itu di dalamnya ada rasa sombong. Kebanyakan. Walau bisa bagi bagian-bagian kalangan, mungkin kita belum pada makomnya yang bisa melakukan hal seperti itu. Yang kedua. Yang ketiga, tanda orang yang akan mendapatkan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat adalah an-nazru ila man fauqahu fid dunya. Orang melihat kepada orang yang dunianya lebih banyak dari kita. Orang yang suka melihat kepada orang yang harta kekayaannya lebih banyak dari kita. Orang yang suka melihat kepada orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita. Orang yang suka melihat kepada orang yang status sosial di atas, dalam pandangan negatif. Kenapa dalam pandangan negatif? Tetangga naik jabatan, kita yang meriang. Teman kita kebeli mobil, sakit gigi kita. Dia udah kebeli mobil lagi, jangan-jangan habis nyumpang nih orang katanya.
Akhirnya suudzon. Ada teman punya jabatan lebih tinggi, dia sakit. Jangan-jangan dia kedukun nih. Udah naik lagi aja pangkatnya. Dalam pandangan negatif. Kenapa ini menjadi pangkal kesengsaraan? Sebab orang seperti itu yang hanya sibuk dengan memperhatikan orang-orang yang status sosial ekonominya di atas kita, orang-orang yang harta kekayaannya lebih banyak dari kita, orang-orang yang selalu memperhatikan jabatannya lebih tinggi dari kita dalam pandangan negatif tadi, maka akan jauh dari rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mensyukur? Kita mau mensyukuri nikmat Allah. Yang kita lihat yang kaya, kita lihat yang jabatannya lebih tinggi, yang kita lihat yang status sosial ekonominya di atas kita, jauh dari rasa syukur kepada Allah. Di situ kunci pangkal kesengsaraannya. Tapi kita balik. Yang sering kita lihat adalah orang yang lebih miskin. Yang sering kita perhatikan orang yang lebih fakir. Yang sering kita perhatikan orang yang status sosial ekonominya di bawah kita. Yang sering kita perhatikan orang-orang yang harta kekayaannya lebih rendah dari kita. Maka yang keluar dari mulut kita adalah ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Yang punya mobil lihat yang punya orang, pasti diberkati. Alhamdulillah, walaupun mobil gak bagus-bagus amat, daripada naik motor kehujanan. Alhamdulillah. Yang motor, yang punya sepeda, alhamdulillah motor, biar kehujanan kepanasan nyampainya lebih cepat daripada naik sepeda. Betul? Yang punya sepeda, lihat yang jalan kaki, alhamdulillah, biar nyampainya rada lama dikit sambil keringetan tapi sehat daripada yang jalan kaki. Alhamdulillah. Yang jalan kaki, lihat yang gak punya kaki. Kalau dulu saya suka ke itu Satmus di Pancoran tuh, suka ada yang minta-minta nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, pakai celana pendek gitu, kaosnya ininya tangan nggak sedikit ini. Itu dulu saya sering lihat. Kalau kita ngelihat yang kayak begitu, kita akan bersyukur Allah berikan nikmat yang begini sempurna kepada kita. Oh no, nggak ada kaki, nggak ada tangan, tapi masih bisa hidup karena